Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicia Apriliananda, perwakilan kelompok 6. Kali ini saya akan membahas mengenai tema tentang kesehatan. AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. HIV dan virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit membran mukosa atau aliran darah dengan cairan tubuh yang mengandung HIV seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan presemenial, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim, vagina, anal maupun oral. Transfusi darah, jarum suntik yang digunakan berulang kali antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, dan menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut. Berbagai gejala AIDS umumnya tidak akan terjadi pada orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik. Biasanya penderita AIDS memiliki gejala infeksi sistemik seperti demam, berkeringat, demam yang terutama di malam hari, mengalami rasa dingin, penurunan berat badan, dan penurunan nafsu makan. Untuk kasus AIDS tertinggi selama 11 tahun terakhir pada tahun 2013, yaitu 12.214 kasus tertinggi ada di Provinsi Papua. Kasus HIV atau AIDS di Papua memang masih tinggi dan memprihatinkan. Selain edukasi yang lemah, ternyata ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Tinggi angka penderita HIV seperti banyaknya pekerja seks komersial PSK di daerah Papua. Alasan yang kita ambil dalam kasus ini yaitu kita dapat mengetahui membandingkan tingkat populasi kasus AIDS di Papua pada tahun 2013, 2014, 2015. Dan kita juga dapat mengetahui bahwa edukasi pentingnya kesehatan dalam seks di Provinsi Papua cukup lemah dan memprihatinkan. Dengan penyaluran obat-obatan yang terbatas sehingga masyarakat kurang mendapatkan penanganan intensif. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Papua, para penderita AIDS umumnya berusia produktif 15-49 tahun. Dan kebanyakan yang terkena kasus ini adalah para remaja yang kurang mendapatkan edukasi yang cukup. Itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa penyebab terjadinya peningkatan kasus AIDS dari 2013 dan mengapa terjadinya penurunan kasus di tahun 2014 dan 2015. Yang kedua, edukasi apa yang tepat untuk diberikan kepada masyarakat Papua guna mengurangi kasus AIDS. Selanjutnya itu adalah tujuan masalah. Berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah kasus baru AIDS dan kasus kumulatif AIDS pada tahun 2013, 2014, dan 2015, kami menemukan kesimpulan bahwa berdasarkan kasus baru penaikan AIDS pada tahun 2013 di Papua yang berjumlah 849 disebabkan karena kurangnya edukasi tentang seks dan pendidikan HIV dan AIDS, melakukan hubungan suami istri tanpa pengaman, lalu penularan ibu menyusui yang positif AIDS kepada anaknya, dan penggunaan jarum suntik yang berulang kali dan transfusi darah. Selanjutnya itu, sedangkan di tahun 2015 penyakit AIDS di Papua menurun secara perlahan karena banyak masyarakat di Papua yang terkena ODHA melakukan terapi ARV dan 90% ODAH dan terapi ARV berhasil menekan jumlah virus sehingga mengurangi penularan HIV. ARV merupakan salah satu terapi obat-obatan yang dapat mencegah virus HIV, menghancurkan sel CD4, sedangkan ODH adalah singkatan dari orang dengan HIV atau AIDS, sebagai pengganti istilah penderita yang mengarah pada pengertian bahwa orang tersebut sudah secara positif diagnosis terinfeksi HIV atau AIDS di Indonesia. Istilah ODAH telah disepakati sebagai istilah untuk mengartikan orang yang terinfeksi positif mengidap HIV atau AIDS. Sektor pendidikan merupakan mitra yang sangat penting dalam respon multisektoral
sektoral upaya menanggulangan HIV dan AIDS secara nasional. Melalui pendidikan, generasi muda dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memungkinkan mereka dan teman sebayanya terlindung dari infeksi HIV. Sekolah dan guru memiliki peran penting dalam membangun generasi muda yang masa depan terbebas dari HIV. Yang pertama, sekolah membutuhkan sikap dan perilaku. Yang kedua, sekolah menjadi tumpuan respon masyarakat. Yang ketiga, sekolah sebagai rumah penampungan para siswa yang terkena dampak HIV dan AIDS. Lalu, apa yang dilakukan oleh sekolah? Pertama, memasukkan pendidikan pencegahan HIV ke dalam kurikulum sekolah. Pendidikan HIV dan AIDS seharusnya menjadi bagian dari pendidikan kesehatan yang lebih luas yang meliputi kesehatan reproduksi, penyalahgunaan narkoba, dan infeksi menular seksual. Yang kedua, meyakinkan mereka yang terinfeksi HIV yang terkena dampak HIV dan AIDS tetap bersekolah. Siswa atau siswi guru yang mengidap HIV dan terkena dampak HIV dan AIDS dapat memaksa mereka untuk putus sekolah atau pekerjaan mereka. Walaupun demikian, mereka juga mempunyai hak memperoleh pendidikan dan hak untuk bekerja yang sama sebagaimana orang sehat lainnya. Dukungan mereka bisa berupa bantuan material, dukungan moral, dan kegiatan bersama melawan stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV dan AIDS. Sekolah juga dapat memberikan dukungan khusus bagi guru dan siswa atau siswi yang telah kehilangan waktunya karena sakit atau tanggung jawab keluarga dengan jadwal belajar dan mengajar yang fleksibel. Yang ketiga, dukungan medis dan moral bagi mereka dengan HIV. Orang dengan HIV dan AIDS atau mereka yang terkena dampak membutuhkan perawatan medis secara khusus dan dukungan moral. Ada banyak cara yang dapat dilakukan sekolah untuk merespon kebutuhan tersebut. Dukungan khusus sangat dibutuhkan bagi anak-anak dengan HIV. Guru dan teman sebaya bisa berperan sebagai petugas konseling dan memberikan dukungan moral bagi anak-anak yang terkena dampak. Pelatihan khusus bagi guru dan pelatihan untuk pendidikan sebaya sangat perlu dilaksanakan. Sekolah perlu mengembangkan sistem rujukan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dan menginformasikan pelayanan ini kepada semua guru. Yang keempat, mengurangi stigma dan diskriminasi. Stigma yang berkaitan dengan HIV dan AIDS berawal dari kaitan virus ini dengan perilaku ilegal yang tabu dan rasa takut tak masuk akal dari masyarakat terhadap terjadinya infeksi HIV pada seseorang. Dengan cara ini, sikap negatif terhadap orang dengan HIV dapat dikurangi. Sekolah dapat mengundang penderita HIV dan AIDS atau organisasi ODHA untuk berbagi pengalaman mereka. Melalui cara ini, gambaran abstrak tentang HIV semakin terkuak kenyataannya. Kemudian, pencegahan HIV atau AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik. Yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.